Setelah saya baca line up, itu saya juga sedikit agak kaget juga gitu. Oh ya? Agak kaget juga. Kalau ditanya evaluasi apa ya? Pelatih yang dievaluasi, titik, sudah nggak Patrick ada lagi. Kluivert harus dievaluasi, begitu ya menurut Anda ya? Kalau dari Saya kan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi, sehingga nanti semua biar tahu, biar mohon maaf aja, biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Perlahan terbongkar, starting line up versus Arab Saudi jadi sorotan tajam. Patrick Kluivert disinyalir kuat ada main mata dengan Federasi Saudi untuk sengaja mengalah. Kasus akan segera diusut sampai ke akar-akarnya. Manajer Timnas Sumarji sebut ada yang tidak beres. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di balik gagalnya Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, nampaknya memang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Begitu juga dengan hal-hal yang memang kerap kali kita anggap aneh dan sangat merasa keheranan. Ya, Indonesia sudah resmi terhenti langkahnya untuk beradu setidaknya di round 5 pun, usai kalah dari Irak 0-1 di laga penutup. Praktis saat ini hanya 2 tim itu yang akan berebut 1 tiket otomatis lolos dan 1 lagi untuk runner-up lanjut di round 5 bulan mendatang. Nah, flashback ke belakang ke laga melawan Arab Saudi di partai perdana pada Kamis kemarin. Di saat itu tentu kita semua heran kenapa Patrick Kluivert seberani itu mencoret Nathan, gelandang yang bahkan sedang on fire di klubnya dan selalu mendapatkan tempat reguler. Lebih parahnya, Patrick Kluivert lebih memilih Mark Klok dari Liga Super dan bahkan dijadikan starting dan main sampai 100 menit. Padahal kalau kita lihat secara performa dan bahkan penampilan di atas lapangan, di menit 40 saja si Klok ini sudah pantas ditarik. Lantas kenapa masih main sampai 100 menit? Nah, itu jadi pertanyaan banyak orang. Namun Patrick Kluivert sendiri menjawab di sesi konferensi pers sebelum melawan Irak kemarin. Kalau semua pemain yang dia pilih main sejak awal adalah pemain yang terbaik menurutnya. Jadi pertanyaannya, si Klok yang terbaik? Butakah matanya melihat itu pemain udah gak perform masih aja dimainin? Padahal ada Nathan yang bisa ngisi pos itu. Bisa-bisanya malah dicoret. Selain itu, line up yang diberikan di laga melawan Arab jelas adalah line up asal-asalan, line up ngawur, dan bahkan pihak Federasi PSSI mempertanyakan hal itu. Hal itu disampaikan oleh Pak Sumarji selaku Ketua BTN atau Manajer Timnas Indonesia. Wah, gak salah ini line up-nya. Ya, tentu kita tahu kalau laga Indonesia versus Arab Saudi saat itu adalah laga krusial. Bisa-bisanya ada pelatih yang suka nyengir biarpun kalah, malah memasang starting line up asal-asalan. Pak Sumarji pun bingung, supporter bingung, dan semuanya bingung. Tapi Patrick Kluivert menilai itu adalah pemain terbaik. Kemarin saya sudah banyak berdiskusi dengan tim kepelatihan berkaitan dengan 11 pemain yang jadi starter. Saya sampaikan berulang kali, mulai dari Yakub Sayuri hingga Mark Klok, semua saya tanya. Itu juga menjadi perdebatan, tetapi pada akhirnya semua keputusan tetap ada di tangan pelatih, ucap Pak Sumarji. Kalau sebelumnya di starting itu pasti ada Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, dan itu hasilnya bagus. Tapi ya, kembali lagi, semua ini adalah strategi pelatih yang pasti sudah dipertimbangkan matang-matang, tutupnya. Kalau kita nilai dari statement Sumarji saat itu, jelas kita patut curiga kepada sang head coach Patrick Kluivert. Pertama, soal analisis pemain, apakah dia sedangkal itu tidak tahu pemain yang pantas main starting dan main dari bangku cadangan? Kedua, soal pemain yang dianggap terbaik. Apakah setelah melihat di lapangan kalau skema itu tidak jalan dan pemain tidak perform, kenapa tidak ada pergantian cepat? Kenapa harus menunggu 86 menit? Bahkan ada yang main 100 menit. Ketiga, netizen menyebut kalau Patrick Kluivert nampaknya memang sengaja memberikan poin 3 kepada Arab Saudi karena di laga sekrusial itu dia malah main coba-coba. Pertanyaannya, seberapa besar itu terjadi? Apakah memungkinkan kalau Patrick Kluivert ada kong kali kong dengan pihak luar? Ya, kita lihat saja di kolom komentar media sosial. Semua pada kecewa saat kekalahan lawan Saudi kemarin. Saat wasitnya benar, malah dikerjain pelatih sendiri. Mereka menyebut kalau Patrick Kluivert harus dicecar pertanyaan tajam. Kenapa membuat line up sekonyol itu? Nah, selain itu, banyak netizen yang skeptis dari awal soal penunjukan Patrick Kluivert yang dulu bahkan isunya ramai soal judai.
Kalian lihat saja ekspresinya saat kalah dari Saudi. Bukannya meratapi atau sedih, malah nyengir ke pelatih Saudi Hervé Renard. Kata netizen sih, ngapain sedih, ngapain nangis, yang penting cair, hehe. Saat ini nampaknya juga akan ada evaluasi besar-besaran di rapat Exco PSSI nanti. Soal apa yang terjadi di ruang ganti, soal apa yang terjadi di pemilihan line up, semua akan dilaporkan dalam rapat dan diambil keputusan. Sebelumnya juga ramai soal dinamika pemain yang debat keras di ruang ganti. Ada yang merasa sok-sokan jadi kapten dan komunikasi yang kurang bagus. Semua akan dievaluasi. Sumarji menyebut akan menyampaikan semua hal yang terjadi selama round 3 berlangsung di Arab Saudi dan menyebut akan ada kabar mengejutkan beberapa hari ke depan. Semua akan saya sampaikan di rapat Exco. Di situ saya akan paparkan semua apa yang saya alami, apa yang terjadi, sehingga nanti semua biar tahu, biar mohon maaf aja, biar tidak salah mengambil keputusan lagi, ucap Pak Sumarji. Wah, gimana pendapat kalian guys? Kalian ada curiga nggak sama bintang laut satu ini? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.